Pemirsa, untuk kesekian kalinya Jakarta dilanda banjir besar. Siklus banjir besar Jakarta terjadi dalam 5 hingga 7 tahun sekali. Apakah penanganan banjir besar kali ini ada kemajuan dibandingkan sebelumnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah penampakan banjir yang merendam permukiman warga di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa siang. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung itu mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter. Banjir di permukiman yang berada di pinggiran Kali Ciliwung ini telah terjadi sejak Senin dini hari. Banjir tak kunjung surut hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk menuju ke rumah, sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet atau baju pelampung. Sejumlah warga sudah mengungsi, namun ada juga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Petugas berusaha mengevakuasi warga yang ingin pindah ke pengungsian ataupun yang ingin kembali ke rumah untuk mengambil barang. Titik lain yang terendam banjir cukup parah juga terjadi di Kelurahan Balai Kambang, Condet, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan drone Metro TV, banjir di kawasan ini sudah mencapai atap rumah warga. Tampak sebagian warga masih bertahan di rumah lantai 2 mereka. Berdasarkan informasi dari BMKG, hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Warga diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan segera melapor jika rumah mereka mulai terendam banjir. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Selasa sore meninjau pintu air Manggarai. Terlihat ketinggian air mencapai 850 cm. Tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat. Dan juga kepala dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya, termasuk BPD. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Diketahui wilayah Jakarta sering mengalami banjir besar, terutama saat musim hujan dan akibat luapan sungai atau drainase yang buruk. Siklus banjir ini diketahui terjadi dalam 5 hingga 7 tahun. Banjir besar di Jakarta pada tahun 2002 menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Jakarta. Banjir pada tahun itu dipicu oleh curah hujan tinggi dan luapan sungai Ciliwung. Ribuan rumah terendam dan aktivitas ekonomi pun lumpuh. Kemudian banjir besar pada tahun 2007, tepatnya pada awal Februari, yang hampir merendam 60% wilayah Jakarta dan menelan korban jiwa sekitar 80 orang, serta lebih dari 300.000 orang mengungsi. Berikutnya banjir besar pada tahun 2013 yang terjadi pada bulan Januari. Banjir dipicu hujan deras dan luapan sungai. Bundaran HI dan kawasan bisnis ikut terendam, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Berikutnya terjadi pada awal tahun 2020, tepat pada tanggal 1 Januari. Banjir diakibatkan oleh hujan ekstrim sejak malam pergantian tahun yang menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa dan menjadi salah satu banjir yang terparah dalam sejarah Jakarta. Banjir di Jakarta sering terjadi karena kombinasi faktor seperti curah hujan tinggi, penurunan permukaan tanah, buruknya sistem drainase, serta perubahan tata guna lahan. Pemerintah terus berupaya menangani masalah ini dengan proyek seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan sistem drainase baru. Selain itu, Jakarta juga mengalami penurunan tanah hingga 10 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Wilayah utara Jakarta semakin rendah dibanding permukaan laut, yang menyebabkan banjirop lebih sering terjadi.
kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu, mohon maaf tahun ini tidak separah di 2020 ataupun di 2016, karena wilayah cakupan dan lamanya titik tergenang banjir itu lebih lama tahun 2020 dan 2016 dibandingkan saat ini. Kenapa saya bilang sampaikan itu? Karena dari sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Pemprov DKI kan banyak melakukan berbagai upaya, penggerukan kali sungai waduk danau, pembuatan seat pile, dinas SDA itu membuat rumah-rumah pompa, sodetan, membuat waduk Cimahi ya di daerah puncak sebagai retensi air, ada vertical drainage dan lain-lain. Tidak-tidaknya sudah banyak upaya di 5 sampai dengan 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan banjir dan genangan di Jakarta. Tapi warga Jakarta masih harus waspada. Sebab menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, selama sepekan ke depan dan 10 hari kedua bulan Maret akan terjadi peningkatan intensitas hujan. Dari prediksi dan analisis kami, potensi seperti ini masih dimungkinkan akan terjadi lagi selama sepekan ke depan, dan diprediksi puncak, artinya peningkatan intensitas itu akan dimulai 10 hari kedua di bulan Maret. Jadi kira-kira mulai tanggal 11 Maret ini akan terjadi peningkatan lagi yang intensitasnya relatif lebih tinggi daripada yang saat ini. Demikian. Baik. Selain faktor alam, faktor intervensi kebijakan juga penting untuk meminimalisir banjir di Jakarta. Dibutuhkan sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat, karena faktanya banjir Jakarta juga dipicu faktor banjir kiriman dari luar Jakarta.